Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihamdih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama saya mengajak dan mengingatkan agar kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, jadi di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, di sana diceritakan bagaimana proses penciptaan Adam atau nenek moyang kita, manusia pertama dalam bentuk fisik. Setelah terciptanya jasad kita ini, di mana diciptakan dari berbagai tanah liat. Di dalam riwayat dikatakan bahwa bagian kepalanya Nabi Adam itu adalah diambil dari tanah Ka'bah. Kemudian bagian dada sampai di atas perut ini adalah Baitul Maqdis. Kemudian bagian perut sampai kemaluan ini adalah bagian Bukit Tursina. Sementara kakinya kiri dan kanan, kaki kanan adalah bagian barat bumi dan kaki kirinya di bagian timur bumi. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa salah satunya itu diambil dari tanah surga. Nah, setelah Nabi Adam itu sudah dibentuk, seperti kalau kita lihat sekarang kalau orang membuat patung itu begitu ya, tapi dalam bentuk tanah liat. Lalu Allah perintahkan kepada roh untuk masuk ke dalam jasadnya Nabi Adam ini. Nah, masuklah roh ini. Pertama-tama yang dituju oleh roh ini adalah bagian otak. Bagian otaknya Nabi Adam. Jemaah sekalian, di otak itu jutaan bahkan miliaran saraf-saraf yang ada di otak kita ini. Sehingga roh itu atau otak itu baru bisa berfungsi dengan sempurna apabila telah terpenuhi oleh roh. Dengan kata lain, karena banyak sekali saraf-sarafnya, sehingga roh itu lama sekali di otak itu. Sampai 200 tahun, jamaah sekalian. Dimasuki satu-satu saraf kita ini, karena banyak sekali. Sampai 200 tahun di dalam otak itu, roh berputar-putar sana. Setelah terpenuhi otak oleh roh, berfungsilah otak ini. Setelah berfungsi, roh ini berangkat lagi ke mata. Ke mata, dipenuhi lagi oleh roh, barulah berfungsi mata itu. Setelah mata berfungsi dan terbuka, pertama yang dilihat adalah apa? Yang dilihat pertama kali adalah tubuhnya sendiri. Ke bawah, dilihat, masih dalam bentuk tanah. Masih dalam bentuk tanah liat tubuhnya. Kemudian setelah itu, roh itu berangkat lagi ke telinga. Ke telinga, sampai terpenuh telinga, akhirnya telinga bisa mendengar. Apa yang didengar pertama kali oleh telinga, jamaah sekalian? Yaitu suara tasbih dari para malaikat yang ada di sekitarnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu saja yang dikerjakan oleh malaikat-malaikat ini. Hanya bertasbih saja tugasnya. Ya. Kemudian telinga sudah berfungsi, turun lagi ke hidung. Sampai di hidung, roh sampai di hidung, terjadilah bersin. Wacing. Nah, gitu kan? Wacing. Nah, jadi setiap proses itu masuknya itu roh di dalam hidung itu, bersinlah kita. Wacing, kan gitu. Nah, akhirnya setelah terpenuhi berhenti, masuklah, turunlah ke lidah dan mulut. Oleh karena mulut itu atau lidah itu sudah berfungsi, Allah ajarkan kepada Adam untuk mengucapkan alhamdulillah. Itulah dasarnya syariatnya. Kalau kita bersin, kita diperintahkan untuk membaca alhamdulillah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab langsung, yarhamuka rabbuka.
Tuhanmu telah merahmatimu. Semua telah terpenuhi di bagian kepala. Terpenuhi di bagian kepala, akhirnya turun lagi ke bagian dada. Turun ke bagian dada. Nah, sampai di bagian dada ini, dan sudah berfungsi dadanya, Nabi Adam ini coba untuk berjalan. Coba untuk berjalan. Padahal di kakinya belum sampai roh. Lalu Allah katakan, wa kanal insanu ajula. Coba lihat manusia itu tergesa-gesa. Watipu waktu nelampagaina ne lalu lampa. Nah, huru-hara jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu inilah materi kita pada malam hari ini. Ternyata manusia itu sejak dulu-dulunya, sejak diciptakan itu sudah mulai tergesa-gesa, sudah mulai huru-hara. Oleh karena iblis tahu itu iblis. Wow, ternyata inilah kelemahannya manusia ini. Akhirnya iblis punya komitmen, kalau begitu saya akan menggoda manusia ini dengan suka tergesa-gesa. Tergesa-gesa di dalam beribadah, sambea, huru-hara. Samporo-samporo, kalau sambil berjamaah agak caru, rakat dengan sambil kese, boleh lapo 3G, ya cepat, sekilas, ya luar biasa Pak, huru-hara, ya nanti balik jaket tadi, ya katanya ceramah, ya huru-hara nih Rasulullah, ya samporo-samporo 3 jam, pun ada demam ya, padahal ambil bukan 5 jam lalu, itu adalah trik setan. Bagaimana manusia itu mudah tergesa-gesa di dalam melakukan ibadah. Hati-hati jamaah sekalian. Hati-hati ya. Jadi insya Allah malam ini kita akan ceramah sampai jam 12 ya. Jadi jangan tergesa-gesa. Ya. Siap Pak Brimob? Ya. Jadi begitu ceritain dulu. Kalau kemarin di safari kabupaten itu saya bawakan ini juga. Saya sampaikan termasuk di depan bupati itu, saya bilang, Bupati, salah satu godaan yang terberat itu adalah ketika kita menjabat, setan itu akan datang untuk merayu pemimpin itu agar cepat, agar tergesa-gesa mengambil keputusan. Belum apa-apa, wah sudah, tantang saja. Dia tidak tahu itu, padahal itu bisa berbahaya Pak. Makanya Ahmad ingatkan, Bupati, Wakil Bupati, setiap ada kebijakan yang mau diambil, pastikan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Pastikan dulu sesuai dengan aturannya. Baca baik-baik undang-undangnya, aturannya, ya, baik secara normatifnya atau secara kebijakan dan sebagainya. Jangan dia langsung mentang-mentang tim ses mai raya tantangan bupati ya, itu berbahaya. Jangan terburu-buru seperti itu jamaah sekalian. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang dikatakan oleh orang bijak itu begini. Baidatul yaumi khairun min dajajatil ghadi. Pernah dengar itu tak? Artinya ya, baidatun apa artinya baidatun? Baidatun itu artinya adalah dolu jangan. Apa itu dolu jangan ibu-ibu? Dolu jangan beli tangan di ambar lantur. Nah, gahi orang bijak dolu jangan seni ake tahopu ede atau tahopu dolu jangan seni ake daripada jangan naisi jangana. Tahopu lebih baik telur hari ini atau malam ini daripada ayam besok. Loh, kenapa bisa begitu? Kan gali pujanga. Jangan itu kan gali coina, caruhiina, naewali. Ya, kalau ngasih tulisan gini timbul juga ngasih jangan segini sebuah bocu. Kalau bapak lo kan gali dulu. Nah, ceritanya begini jemaah sekalian. Ayam itu memang mahal. Ayam itu memang menggoda. Tetapi itu adalah besok, Pak. Itu adalah besok. Besok itu belum tentu kita dapatkan. Bahkan jangankan besok, untuk melihat matahari saja besok terbit, belum tentu bisa itu. Belum ada jaminan. Kalau telur itu sudah ada di depan kita saat ini, sehingga dikatakan besok itu adalah harapan. Hari inilah yang menjadi kenyataan, sementara kemarin itu adalah kenangan.
Coba Pak. Awina, rarawina ta awina re. Da puasa ta awina, rasambe tarawih ta awina, itu adalah kenangan. Itu adalah pengalaman kita. Tetapi yang menjadi kenyataannya saat ini Bapak Ibu. Saat ini. Sementara untuk besok itu adalah sekedar harapan saja. Namanya harapan belum tentu bisa kita capai gitu jemaah sekalian. Boleh-boleh saja kita berharap, boleh saja. Tetapi selagi kita masih berada pada malam ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Amang adi ake ke jamaah sekalian, aina lewatkan begitu saja maksud materi. Sambil tarawih pesre, sambil tarawih kataho. Gori tarawih lau ngaji. Esin mada maru. Wala maru pesi ngasau, sawatim ngasau sambil oleh bau kalau perlu. Ya, gori ede aina maru, tetapi siap-siap lau sampai subuh. Gori sampai subuh ngaji wali sampai nanti sampai suruk, sampai terbit matahari. Gori sampai ngaji wali sampai raka sampai duha dan seterusnya. Digunakan dengan sebaik-baiknya jemaah sekalian. Maka maksudkan selagi kita berada pada hari ini, apalagi kita berada pada bulan yang luar biasa ini jemaah sekalian, jangan pernah kita sia-siakan. Belum tentu semua yang kita yang hadir malam ini atau yang hadir pada tahun ini atau bulan ini masih bisa mendapatkan Ramadan tahun depan. Belum tentu jemaah sekalian, tidak ada jaminan. Sehingga selagi kita berada pada kesempatan yang luar biasa ini jemaah sekalian, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kung kahimadare bune mata kemari wa kultum awa Masjid Agung, ya. Mata sampaikan bahwasanya sejatinya apalagi kemarin sudah masuk pas ceramah mata binde hari ke-18. Itu kalau hari bukan oleh Abang Bojo, Abang Masjid Agung. Di depan bupati juga, ada bupati, ada wakil bupati dan semua pejabat-pejabat. Alhamdulillah awas Sigi Agung Kabupaten kan, orang dia. Karena alhamdulillah terutama bupati itu tidak pernah alpas sholat zuhur, sehingga makanan ayo hore waktu mina konda kau ya. Au ngahimada jemaah sekalian, mari kita coba refleksikan diri kita hari ini. Bagaimana perjalanan puasa daita atau ibadah-ibadah daita selama di bulan Ramadan mulai tanggal 1 itu sampai hari ke-18 ini. Ngahimada awin ini sampai hari ke-18 ini. Apakah terjadi peningkatan ataukah stagnan sama saja tidak perubahan ataukah malah terjadi kemunduran? Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, pada makna daripada puasa. Makna daripada puasa itu adalah sejatinya adalah dalam rangka tujuan akhirnya adalah agar kita mematenkan diri kita menjalankan nilai-nilai ketakwaan itu. Aku nangkanya ni, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tatakun itu adalah fiil namanya. Fiil itu adalah kata kerja, berarti pekerjaan. Nah, di fiil itu ada 3, wara fiil madi, wara fiil mudhari, wara fiil amar. Di sini adalah menggunakan fiil mudhari. Fiil mudhari itu artinya adalah yang sedang dikerjakan dan terus dikerjakan. Sedang dikerjakan dan terus dikerjakan. Harapannya puasa itu adalah saat ini kita bertakwa. Setelah sholat nanti tetap bertakwa. Besok harus bertakwa, lusa bertakwa, tahun depan bertakwa, bahkan sampai kita meninggal harus bertakwa. Itu maksudnya. Jangan begini Pak, waktu bulan Ramadan begitu kita luar biasa ibadah kita, dan gori deka Ramadan tidak warna, wah batal itu. Bukan itu diinginkan dalam ayat ini dimaksud. Tetapi maksudnya adalah setelah kita melaksanakan puasa ini, agar mulai saat itu sampai nanti kita niza, sampai kita nanti ditakdirkan kematian kita, haruslah kita bertakwa. Itu maksudnya jamaah sekalian. Yang ketiga jamaah sekalian, barangkali kata orang bijaga, khairul ashabi man yadulluka alal khair.
Sebaik-baik teman adalah kira-kira coba masa tatah lengang ke? Guru kira? Oh ya, jadi begini. Artinya itu adalah khairul ashabi sataho-taho nalengamu mengajak, marecemu, menguarteimu, mengingatkanmu dalam hal-hal yang baik. Marecemu la sambea, marecemu la tanao, nawara sirabi da bae bu nakawara wea gun nakantago. Edelengam tahore. Aini kenake? Gahi, oh linga saya sataho-tahon siaga. Pokoknya siaga na bela terus saya. Konin cara saya na bela. Oh lain lenga ada ni. Rawin cara itu na bela. Iya. Kalau perun calabugu, aina pro kanta. Nah, kalau ada teman kita yang marah ketika kita melakukan kesalahan, maka itu fix, itu adalah teman baik kita. Watine nang ditagen ndek itu melaiha gitu. Itu adalah teman terbaik kita. Nah, sehingga jemaah sekalian sebagaimana dikatakan oleh Nabi, karakter anandaita termasuk ndaita. Karakter kita, anak kita itu adalah tergantung teman gaulnya. Anandaita ke jemaah sekalian tergantung curi ulabona, termasuk ndaita. Pastikan anak kita selalu berada bersama kita. Ngahasau menandaita, bungka puasa lah menandaita, lah sampai tarawih lah menandaita. Aina biarkan anandaita pergi begitu saja. Apalagi misalnya kemarin perasaan enggak, bapak, mama, mada kalau dia tarawih ke sekolah ku, ain ko pada imbi jamaah sekalian. Jangan dulu percaya. Tanya dulu, telepon guru-gurunya. Pak guru, betulkah ada tarawih di sekolah? Kalau gurunya bilang, iya ada. Tanya lagi, jam berapa kira-kira selesainya? Jam 9. Oke, kalau begitu. Nanti, jam 9 lewat, perkirakan. Oh, berarti nanti jam 9 lewat 15 ini anak saya sudah ada di rumah. Kalau belum ada, ditanyakan. Nanti jam 10, ternyata kita belum hadir. Orang tua itu wajib mencarinya, jamaah sekalian. Wajib mencarinya. Kalau itu orang tua masa bodoh, tidak mau mencarinya, berarti dia telah melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Dari kumalau lega, punya apa melega? Dari melau cao, dari melau hadedo, dari melau tajite, dari melau nono, dari melau narkoba. Itu semua itu. Berarti rakyat dekat tangkap polisi anak-anak. Ire, cora adalah dia awat perang negai. Akan lauti penemsodi tabelak anakmu dan sebagainya. Makanya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tapi yang lebih berat jamaah sekalian, tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini, kalau sekiranya malam ini ditangkap oleh polisi, mungkin kita masih bisa berbicara damai dan sebagainya, masih bisa. Tetapi nanti di akhirat tidak ada kompromi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kompromi. Makanya edegu wanti-wanti baru mare, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang beriman, jaga pu dirimu, aina nefa anamu. Malah sambea si receh pu anamu, malah ngaji si receh pu anamu, ya. Tarawih aina kalau ndaina anamu. Receh pu mai sama, kan dia sigi gede. Karena belum tentu biar anak kita, apalagi kita, belum tentu juga nanti bisa mendapatkan tarwih untuk tahun depan. Belum tentu jemaah sekalian. Selagi kita mendapatkan tarwih tahun ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Coba Pak, beberapa bulan lalu terakhir ini, terakhir putaken. Beberapa bulan yang lalu, rasa terakat atau sebaiknya. Wara anak sekolah rah Honda de ina veli veja mata Honda ina de ina kan tiar fitina gahina de tiar fitina cowa ita bagay de ina na topal ina ga mabun na tonda tutana. Coba Pak, ini anak ini baru SMA. Kira-kira kenapa seperti ini jamaah sekalian? Kenapa seperti ini? Karena orang tua itu tidak pernah melibatkan anaknya dalam pekerjaannya, dalam kesehariannya. Anaknya tidak tahu apa kondisinya. Watip-atip anak nggih. Pai misalnya, warade kekerami misalnya sebagai petani, laurece selaho, oh ndak ye pelanggu pangaham dan tani pelanggu udah gini, tani pelanggu udah bawa gini, tani pelanggu udah fare gini. Sehingga nanti anak tahu Pak, weh,
Nontah perahon dah ke kuning has tengah made gitu. Anak itu tahunya kalau minta hari ini Pak, tahunya ada gitu, tahunya ada. Kenapa? Karena anak kita itu tidak tahu bagaimana kondisi kita sebenarnya. Siapa yang salah? Kita orang tua juga tidak pernah memberitahu kepada anak kita beginilah kondisi kita sejatinya, atau dengan kata lain tidak pernah melibatkan anak kita sampai awati perencana daita, lau ngaji dai dan sebagainya, sehingga anak au ngupa pola mori dei lengar iwana tahu para kana lengar idong tahu dan neraka si lengar iwan maya pule dan itu jemaskan pule selama-lamanya. Oleh karena itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, 3 hal kesimpulan ceramah malam ini. Pertama, jangan tergesa-gesa di dalam beribadah. 2, apa tadi? Ya, gunakan momen di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Masih ada waktu 10 hari. Dan yang ketiga, mari kita jaga anak-anak kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.